Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Para keluarga dan juga saudara-saudari, sahabat kenalan dan saudaranya semua dari keluarga besar Pak Yanuar. Pertama-tama kami dari Paroki Harapan Indah mengungkapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas kepergian dari saudara kita ini. Dan tentu hari ini kita juga merasa kehilangan banyak dari umat yang pasti kalau tidak karena corona dan COVID ini pasti ingin datang ke sini karena ada berbagai macam protokol sehingga mereka mau menyaksikan dari luar, dari live streaming. Mudah-mudahan lampunya sudah nyala, live streaming sudah bisa dilihat oleh saudara-saudari teman-teman kita di luar yang ingin juga mau berdoa bersama dengan kita semua di sini untuk mengiringi Pak Yanuar menuju rumah abadi di surga. Tentu kenapa mereka ingin mau juga berupaya, bersusah-susah, dan juga bahkan mungkin juga yang mati lampunya di rumah berupaya supaya bisa menyaksikan, mengikuti misa ini. Pasti karena punya kenangan, pasti karena punya pengalaman bersama dengan Bapak Yanuar ini. Tentu tidak kurang dari kita yang hadir di sini punya banyak pengalaman dengan Pak Yanuar ini. Mulai dari keaktifannya di PDKK, di Dekenat, juga sebagai Komsos yang pada hari-hari kemarin dan sekarang ini, terutama di masa pandemi ini, pasti catnya, pasti juga pengumumannya yang selalu dilakukan oleh Pak Yanuar itu terus. Sampai detik-detik terakhir, saya ingat pada waktu itu kita punya acara Rosario Merah Putih dan kita diminta untuk melakukan Rosario Merah Putih. Maka dalam kerja proyek bersama itu, Pak Yanuar saya minta untuk Pak ayo cepat pengumumkan supaya umat bisa tahu. Itu baru minggu yang lalu. Dan minggu itu pasti Pak Yanuar itu bukan sakitnya itu kemarin, tapi sudah lama. Dan dengan yang kita alami, beliau ini sakit tetapi tidak banyak mengeluh. Dan mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu kalau beliau ini sakit. Dan dia masih melakukan tugas-tugasnya. Tugasnya sederhana. Kalau hari ini kita memperingati peringatan orang-orang kudus, yang mungkin kalau kita bayangkan orang-orang kudus itu, cara mereka supaya kudus itu melakukan hal yang sangat susah sekali dengan mati raga berpuasa,
Tetapi ada satu Santo dan juga mungkin banyak yang lainnya yang sederhana melakukan tugasnya. Santo Rodriguez. Rodriguez ini pekerjaannya seorang bruder buka tutup pintu biara. Sederhana, kelihatannya pekerjaan sepele tapi dilakukan dengan penuh kesetiaan. Pak Yanuar ini sakit, dengan sederhana melakukan tugasnya memforward pengumuman untuk acara-acara misa, acara-acara Rosario Merah Putih dengan penuh kesetiaan sampai detik-detik terakhirnya. Setia melakukan tugasnya dalam detik-detik terakhirnya. Sederhana, cuma memforward, yang buat pasti banyak orang di luar sana. Di grup-grup diumumin, di grup DP inti, di grup pleno, di grup lingkungan, di forwardin setiap saat. Kalau ada linknya ini, link misa ini setiap minggu. Itu kan sederhana sekali, sama seperti Santo Rodriguez tadi yang cuma buka tutup pintu jadi santo dengan kesetiaannya. Jadi orang kudus. Nah, maka ya tadi saya bukan paus yang bisa mengangkat orang kudus, tetapi saudara-saudari bisa menyaksikan contoh yang kita lihat dari saudara kita ini yang melakukan hal sederhana dengan penuh kesetiaan dan sampai detik-detik terakhirnya. Walaupun sakit, masih melakukan tugas-tugasnya. Saya ingat pada waktu itu dalam WA itu Pak Yanuar bilang, ya Romo kita harus share ini supaya anak-anak, karena waktu itu anak-anak nyanyi kur untuk Rosario Merah Putih, ya kur virtual, supaya kita share kepada banyak orang supaya anak-anak ini jadi gembira, jadi senang, jadi semangat begitu, dia bilang begitu di WA saya. Iya Pak, betul Pak. Lalu dia cepat-cepat bikin pengumuman, dia bikin link, dia sebarin semua. Itu hari Jumat yang lalu. Itu pasti beliau ini dalam keadaan yang bukan sehat, pasti dalam keadaan yang sakit. Nah, tetapi semangatnya untuk melakukan hal yang sederhana dengan penuh kesetiaan, inilah yang menjadi teladan dan contoh. Inilah semangat orang kudus yang kita lihat. Dan tentu saudara-saudari semua punya banyak pengalaman dengan Pak Yanuar ini. Dan tentu saudara-saudari pasti banyak sekali cerita. Tetapi satu hal yang saya lihat hari ini yaitu tadi, hal sederhana dilakukan dengan penuh kesetiaan dan akhirnya sampai detik-detik terakhir pun dia masih melakukan walaupun tantangannya berat, sakit. Saudara-saudari terkasih, kalau hari ini Tuhan Yesus mengatakan atau membicarakan soal sabda bahagia, berbahagialah yang berduka cita, berbahagialah orang yang miskin dan lain sebagainya. Kebahagiaan itu dirasakan oleh Pak Yanuar bukan saatnya nanti ketika dia sampai di surga, tetapi sudah dirasakan oleh Pak Yanuar selama dia hidup di dunia ini menjalankan tugas-tugasnya dengan sakitnya, lalu juga dengan pelayanannya, dengan berbagai macam tantangannya, dia bahagia dengan tugasnya. Dia gembira dengan tugasnya. Kebahagiaan yang disabdakan dalam 9 sabda bahagia ini, itu tentu saja bukan dituntut orang harus bahagia ketika sampai tujuannya, tetapi orang diajak untuk bahagia ketika dalam kesulitan menjalankan tugas-tugasnya. Pada ayat terakhir, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Orang mau berbuat baik, walaupun hanya sederhana, susah sekali. Tetapi ketika dia mendapatkan keburukan, apakah dia langsung putus asa? Disuruh bahagia. Dan saya lihat itu ada di dalam Pak Yanuar. Betapa tidak, ketika dia sakit, ketika dia bersedih, ada tugas yang ada dia lakukan, dia tetap melakukannya dengan sukacita. Kebahagiaan yang dia dapatkan, sudah dia dapatkan dalam perjalanannya menuju kebahagiaan abadi. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua yang hidup di dunia ini, untuk meniru teladan yang sederhana tapi penuh dengan kesetiaan. Bukan pada saat nanti, tapi sekarang kita merasakan kebahagiaan di tengah duka cita, di tengah kesulitan. Dan itu tantangan yang sangat berat sekali. Tetapi saudara kita ini bisa melewati itu semua.
Maka keluarga yang pada hari ini berkumpul di sini, ada istri, ada anak, lalu kemudian juga ada oma, juga saudara-saudari yang lain dari berbagai macam kelompok. Tentu kita tahu siapa pribadi Pak Yanuar ini, mungkin lebih dari apa yang saya katakan hari ini. Tetapi setidak-tidaknya biarlah berita ini menjadi pewartaan sukacita kepada kita semua yang mendengarnya. Bagaimana kesaksian hidup saudara kita ini memberikan teladan yang baik. Dan tentu kalau Pak Yanuar melakukan tugas yang sederhana, melakukan tugas yang penuh dengan kesetiaan itu, betapa kita tidak juga dituntut demikian dalam tugas-tugas kita selanjutnya. Tentu keluarga, saudara-saudari sekalian harus melanjutkan hidup dalam perjuangan hidup selanjutnya. Nah, bagaimana sekarang bisa mengikuti teladan beliau yang tetap setia menjalankan tugas-tugas itu? Tugas yang sederhana, memforward kabar sukacita. Hari ini ada misa, hari ini linknya ini, hari besok linknya itu, hari ini ada acara ini, acara rosario, hari itu ada. Itu kan kabar sukacita yang diberikan. Sederhana sekali memforward dengan penuh kesetiaan dalam tugasnya sebagai komisi Komsos. Nah, saudara-saudari, maka tentu kita berduka pada hari ini pasti tidak bisa dipungkiri dalam perasaan kita semua. Tetapi kita bersukacita karena hari ini seperti saya katakan tadi, kita merayakan Hari Orang Kudus. Dan teladan kekudusan itu ada pada diri Pak Yanuar ini. Dan kita tidak bisa mengangkat orang kudus karena kita orang biasa, tetapi biarlah Tuhan melihat. Tuhan pasti tahu apa yang dikerjakan oleh Pak Yanuar ini. Kita bawa doa-doa kita supaya menyertai langkah Pak Yanuar menuju pada rumah abadi, berkumpul bersama orang-orang kudus, memuji-muji Tuhan seperti dalam bacaan pertama tadi, pakaiannya putih, memuji Tuhan, mengacahkan kemuliaan kepada Tuhan. Dan pada bacaan kedua tadi sudah dikatakan berhadapan muka dengan Allah. Itulah orang-orang kudus yang teladannya sederhana dilakukan tapi penuh dengan kesetiaan. Semoga kita pun meneladan hal yang sama. Maka mari saudara-saudari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan untuk tetap setia dalam tugas perutusan kita. Mendoakan juga untuk keluarga yang ditinggalkan agar tetap setia juga dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara kami Bapak Yanuar Pribadi Noko yang telah Kau panggil dan cukup dalam tugas-tugas perutusannya. Semoga teladannya memberikan kepada kami juga satu inspirasi untuk menirunya, sehingga apa yang Kau kehendaki sungguh-sungguh bisa terlaksana dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya dan yakin bahwa Ia yang telah Kau berikan berkat-Mu dan rahmat-Mu dalam kehidupannya Pak Yanuar ini, dan secara khusus Dia telah menerima sakramen baptis Ekaristi. Semoga Engkau memberikan kekuatan kepadanya dalam masa-masa ini, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka senantiasa Kau berikan rahmat dan juga kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga,
yang Maha Pengasih, Engkau memberikan kepada kami juga kekuatan untuk bisa berdoa dan memohon kepadamu. Semoga doa-doa yang kami mohonkan ini sungguh-sungguh bisa berkenan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari semua dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terimalah roti dan anggur lambang persembahan hidup kami. Terimalah amal bakti saudara kami ini sebagai persembahan yang manis untuk-Mu. Dan berkatilah kami supaya kami mampu juga untuk mempersembahkan hidup kami demi kebaikan dan kemuliaan Engkau dan kebaikan sama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi, yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah bukan dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia telah berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Engkau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Pak Yanuar Pribadi Noko, yang telah kau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Bagi saudara-saudari yang menerima komuni nanti di sebelah sana, silahkan mencuci tangan dulu dengan hand sanitizer sebelum menerima komuni. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, segarkanlah hambamu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas karunia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci ini untuk mendoakan saudara kami Bapak Yanuar pribadi Noko. Semoga kurnia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau anugerahkan secara penuh kepada saudara kami ini. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya baktinya di dunia ini dan bersatu padu dalam majukan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat untuk jenazah Bapak Yanuar. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudari, Tuhan telah memanggil saudara kita, hidup dan pengabdian di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam peran ini, kita hendak meneguhkan kembali iman kepercayaan kita. Jenazah akan diperciki dan akan didupai.
Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasih serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui putramu Yesus Kristus. Hamba-Mu Bapak Yanuar Pribadi Noko telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selamanya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberkati tanah dan bunga yang akan diberikan untuk di makam. Bapak Yanuar Pribadi Noko, kini tiba saatnya kita semua berpisah dengan saudara kita ini. Maka Bapak Yanuar pergilah menghadap Tuhan bersama dengan Bunda Maria dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, seperti yang tadi telah kita dengarkan dalam pengantar saya, bahwa saudara kita ini tetap memiliki keinginan untuk berkarya walaupun dalam sakitnya. Dan karya terakhirnya itu adalah memforward anak-anak ini dalam acara Rosario Merah Putih paduan suara virtual. Maka dalam doa penutup ini, Ekaristi ini, kita nanti akan mendengarkan suara paduan suara anak-anak mengiringi Bapak Yanuar bersama Bunda Maria menuju dalam rumah abadi. Maka kita tutup Ekaristi ini, tapi saya beri kesempatan kalau ada perwakilan keluarga yang mau menyampaikan sesuatu, bisa di sana. Selamat sore Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya mewakili keluarga dari Pak Yanuar mengucapkan banyak terima kasih untuk misa yang sudah dilaksanakan pada sore hari ini. Dan saya mohon dibukakan pintu maaf apabila selama Pak Yanuar hidup di dunia ini ada salah kata dan ada salah-salah yang membuat sakit hati dan lain-lain. Saya mohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mau memaafkannya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan buat kami keluarga, baik moral maupun material, selama Pak Yanuar dirawat sampai dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga.
Dan semuanya itu kami dari keluarga hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan biarlah Tuhan yang membalas semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, sekali lagi saya mewakili Dewan Paroki dan juga umat Paroki Harapan Indah yang sudah dilayani mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan suami ayahnya untuk berkarya membantu dalam mengurus umat yang ada di Paroki Harapan Indah ini dalam tugas-tugasnya, baik dalam tugas sebagai Komsos maupun dalam tugas PDKK maupun yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada keluarga dan juga anak dan juga Oma, Bu Heti dan juga kepada saudara-saudari yang ada di sini. Dan tentu saja kita memang berduka tapi kita perlu juga bergembira karena kita yakin saudara kita ini bahagia bersama orang kudus di surga yang kita rayakan oleh gereja pada hari ini. Maka mari kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi, misa pelepasan jenazah ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.
diberangkatkan ke makam, maka diberikan kesempatan kepada keluarga dan juga umat yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, sekaligus juga mengucapkan salam duka cita kepada keluarga. Maka silakan keluarga untuk berdiri di samping dari jenazah, lalu mulai dari sebelah sini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman tatib dengan mengatur jaraknya. Lalu setelah penghormatan langsung keluar dan jenazah akan kita berangkatkan. Sekian dan terima kasih.